Reina Fadli menjadi satu-satunya peraih medali emas untuk tim PON Papua dalam ajang PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua untuk cabang olahraga gulat. Tidak memasang target apapun dan memilih melakukan yang terbaik, Reina Fadli berhasil menunjukkan kelasnya dengan memenangkan pertarungan melawan atlet dari Sumatera Barat di laga final kelas 97 kg. Ia mengaku semua lawan yang ditemui di setiap pertandingan adalah lawan yang berat. Jadi hanya berbekalkan motivasi untuk membanggakan keluarga serta pelatih, medali emas bisa ia peroleh. Ray juga mengaku bangga karena sudah bisa membawa nama Papua di tingkat nasional. Memutuskan memilih bermain dengan Papua karena ada kesempatan dan pada akhirnya merasa sangat senang serta jatuh cinta dengan Papua, baik alamnya dan masyarakatnya yang ramah. Reina yang saat ini masih betah melajang di usia 24 tahun mengungkapkan keinginannya untuk terus bermain bersama dengan tim Papua, terutama jika kesejahteraannya bisa dijamin oleh pemerintah. Waktu yang banyak dihabiskan untuk latihan memang membuatnya harus banyak kehilangan momen bersama keluarga dan tak bisa menghabiskan waktu bersantai seperti orang normal pada umumnya. Namun hal tersebut tidak pernah disesalinya karena semua itu diganti dengan prestasi. Baik, masih bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi dan saat ini bersama dengan para atlet, pelatih, pengurus ofisial dari cabang olahraga gulat yang sudah berlaga dalam PON 20 tahun 2021 mewakili Provinsi Papua. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Lisyat Barangsanu, beliau merupakan asisten pelatih untuk cabang olahraga gulat. Dan seperti kita lihat bersama kemarin, Pak, berapa perolehan medali yang didapatkan oleh cabang olahraga ini? Baik, terima kasih. Dari hari pertama hingga hari keempat memang kami belum berhasil. Hari keempat kami baru kemarin bisa mendapatkan 1 medali emas, 2 perunggu. Di kelas 97 medali emas, perunggu 84 dan 125. Gaya bebas di 3 pegulat di gaya bebas putra. Ini sesuai dengan target dari pelatih sendiri, dari pengurus sendiri? Kami mungkin diberikan target maksimal biar 1 emas, tapi sebagai pelatih pasti kami ingin hal yang lebih dari itu. Tapi semuanya pasti kita juga minta pada Tuhan. Karena perjuangan ini kan tidak segampang apa yang kita lihat. Jadi apa yang terjadi kemarin itu hal yang luar biasa bagi kami. Baik, dan mungkin bisa Bapak ceritakan sendiri proses latihan hingga sampai kepada pelaksanaan mereka bisa tampil di PON ini seperti apa, berapa lama prosesnya, dan mungkin ada kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan selama proses ini berlangsung. Baik, terima kasih. Mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa proses yang kami jalani memang cukup 2 tahun, hampir 2 tahun lebih. Namun gulat sendiri kita bicara secara daerah Papua sini kan belum masyarakat, belum sekali familiar di kalangan para pemuda atau anak-anak. Jadi memang agak sulit sekali saya sebagai pelatih yang memang khusus di Papua dalam arti Jayapura untuk mendapatkan atlet-atlet yang kita harapkan itu memang tidak gampang karena butuh proses dalam hal tadi kita dipastikan harus ada pencap, kita kejuaraan daerah ya, disitulah kita bisa melihat potensi-potensi ini yang bisa kita gali untuk barangkali mungkin 1 kelas diambil 2, kita lapis dulu jalan sambil di sana kita seleksi lagi, tapi kan itu tidak ada. Jadi yang ada kita tinggal maju aja, siapa yang bisa lebih kita dekatkan ke keluarga. Ini adik saya atau saudara saya, kamu kalau bisa latihan dulu. Nanti kita lihat prospek Anda ke depan bagaimana. Latihan mungkin terjadi, tapi kalau secara perjalanan, terima kasih kami untuk PON Papua yang luar biasa men-support kami. Walaupun yang dimaksud perjalanan pasti ada
pasang surut ya. Ada yang masalah agak turun, ada naik. Tapi secara pribadi sebagai pelatih dan tim kami mungkin merasa cukup bersyukur karena Sport KONI bahkan Pemprov kami juga kerja luar biasa bagi kami secara tim. Saya sebagai pelatih bersyukur sekali karena kami walaupun mungkin dilihat secara materi kami belum bisa berbuat sesuatu, tapi puji Tuhan kami bisa kemarin membuka jalan ini jadi 1 emas 2 perunggu. Untuk metode pelatihan bagi tim ini sendiri, Bapak sebagai pelatih itu seperti apa yang diterapkan? Baik, terima kasih. Kalau prosesnya ya pasti kita berjalan sesuai periodisasi yang sudah disusun oleh kami pelatih, bahkan lewat pelatih kepala. Jadi periodisasi itu yang sudah dibagi mulai dari awalnya, pertengahannya sampai menuju prakompetisi sampai kompetisi. Itu sudah ada program-program yang sudah disusun oleh pelatih kepala dan dipaparkan juga lewat Bimpres KONI Papua dan disetujui, dan itu yang kita pakai dalam latihan selama hampir 2 tahun berjalan. Baik. Dan kita ke pelaksanaan pertandingan-pertandingan yang ada di PON kemarin. Bagaimana sih Pak kondisi kompetisinya dalam PON kemarin? Seperti apa mungkin gambarannya kompetisinya? Apakah ini berjalan dengan sengit, persaingan antara tim Papua dan tim-tim lainnya hingga kemudian mendapatkan hasil ini? Kalau dilihat peta kekuatan, memang kami stagnan ada di tengah. Karena kami tidak dibilanglah tadi saya sampaikan perkembangan gulat kami memang belum terlihat. Tapi pelatih kepala saya sebagai asisten dan 2 asisten lagi kami optimis bahwa kami tetap berbuat yang terbaik. Walaupun di atas kertas orang melihat kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa berbuat sesuatu. Jadi kalau bicara peta kekuatan ya Jawa Timur masih mendominasi. Lawan terberat kemarin? Iya. Dia Jawa Timur. Ketemu Jawa Timur Pak kemarin? Ada 1 lawan kami kemarin yang 8-4 perunggu kemarin, ketemu kalah. Nah nanti main keempatnya ketemu sama Lampung, menang dia jadi perunggu. Kelas 8-4 bebas kemarin. Baik, dan Bapak bilang tadi bahwa olahraga ini, cabang olahraga gulat ini memang di Papua belum terlalu dikenal. Kalau mungkin gulat kita semua tahu gulat, ya kan? Tapi kemudian untuk dijadikan profesi sebagai atlet gulat ini memang masih mungkin masih rendah lah peminatnya lah untuk Papua. Tapi sebenarnya sebagai pelatih sendiri, Bapak melihat untuk potensinya di Papua ini sendiri seperti apa Pak? Saya pikir tidak ada yang tidak bisa, semua bisa ya. Tinggal bagaimana pembinaannya, koordinasi untuk semua elemen yang masuk di dalam, bilanglah Pemprov, ke Pemcap, terus bantuan mungkin dari pihak ketiga, KONI atau dan lain-lain, untuk bagaimana kita melihat. Kalau menurut kami semua manusia sama. Betul. Tapi perjalanan mereka di luar itu mungkin dari kecil sudah dibentuk dan kompetisinya jalan. Bilanglah Jawa Barat, Porda, mereka ada lagi kejuaraan lain. Memang bisa dibentuk lewat kompetisi ya Pak? Bisa, saya yakin bisa. Cuman kan di daerah harus siap. Betul. Karena hampir seluruh pegulat yang kami ambil ini untuk yang ada di Papua itu semua berdomisili di Jayapura. Ya, yang 1-2-nya mungkin dari Biak, itu juga keluarga yang saya harus panggil. Karena kebetulan saya juga dari Biak, saya harus panggil karena mungkin lebih nyaman kita bisa atur. Betul. Karena sesuatu kita bentuk dari samping kita dulu baru bisa memancing yang lain. Karena kita bawa dari luar pengalaman banyak. Saya kadang tidak mampu atau apa langsung bisa pergi. Tapi kalau keluarga, apapun dia saya bersikeras berdiri. Mau jatuh saya tendang lagi berdiri. Sekarang kita bahas yang mendapatkan medali emas, Rey ya? Ya, Rey Nah, dia ini Navadi. seperti apa? Karakternya seperti apa? Apa yang menjadi skill? Anaknya smart. Semangatnya luar biasa. Ya. Dan di saat latihan, kalau dia nyatakan tidak nyaman kondisinya, pasti langsung sampaikan. Izin, saya tidak nyaman sekali bos. Iya, pilih apa yang kamu bisa lakukan untuk nyaman. Dan sering itu disampaikan oleh pelatih kepala kita. Kalau hari ini anda merasa tidak nyaman, sampaikan. Silakan lakukan apa yang merasa nyaman untuk Anda, supaya tidak terbawa dengan kami. Tapi program tetap jalan.
menurut Anda hari ini yang Anda bisa lakukan supaya nyaman, dilakukan. Yang penting nanti kita pantau. Tapi tidak keluar dari itu. Ketika kompetisi kemarin sendiri, Bapak melihat penampilan dari Ray sendiri dari awal sampai akhir seperti apa? Itu luar biasa. Saya baru lihat manusia super. Dalam artian bahwa ini the next generation champion terbaru. Umur berapa beliau, Bapak? Masih muda ini, anak 20-an kan, tidak salah. Masih muda. Baru saja kemarin wisuda. Sarjana itu. Munculnya dari Porda. PON belum dicicipi. Ini baru kali pertama turun dari PON. Tapi luar biasa. Beliau dengan spirit yang luar biasa dan dia berjanji kepada kami pelatih bahwa dia akan buat perubahan di sana. Dan janji itu dia tepati. Bahwa saya harus buat bos juga tidak nangis lagi, harus mukamu cerah di depan podium. Dan saya orang yang sangat bersyukur karena semua usaha saya tidak sia-sia, tapi sebagai pelatih, asisten pelatih dan pelatih kepala, kami sudah maksimal sekali untuk melakukan apa yang jadi tanggung jawab kami. Pembinaan Ray sendiri ke depan akan seperti apa, Pak? Ya, kemarin dia sendiri sampaikan bahwa dia mau tetap ada di kami sebagai tim Papua. Mungkin respon dia baru dia sudah selesai, pemerintah mungkin lewat pemerintah daerah mungkin ada jalan keluar bagi dia untuk bisa kerja. Iya. Ya, supaya karena mereka atlet juga memang harus diberikan jaminan masa depan. Kalau bisa dikasih kerja berarti nyaman ya. Betul. Bilanglah mereka sudah secara psikologis dia sudah nyaman. Ngapain saya pikir lagi. Sudah kerja, sudah PNS atau apa, sudah selesai berarti tinggal saya fokus saja. Fokus latihan, fokus prestasi. Dan memang permintaan dia langsung ke ketua umum kami kemarin. Terima kasih karena ketua umum kami merespon akan membantu, dan ya saya berharap tidak sampai di sini, tapi semua yang kita bicara bisa dilanjutkan supaya anak-anak ini tidak putus di situ, tapi bisa ada perhatian. Jadi dengan perhatian itu akan membangkitkan yang lain lagi, bahwa saya juga harus seperti begitu supaya saya juga dimudahkan dengan cara-cara ini. Karena kalau saya ke sana mungkin bukan saya, berarti saya di sini. Seperti begitu. Baik, dan Bapak terima kasih sudah boleh berbincang dengan kami. Terima kasih. Terus untuk pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan untuk para atlet ini, semoga terus bisa berkembang olahraga ini di Papua juga. Dan bisa juga merekrut anak-anak Papua untuk boleh berprestasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan asisten pelatih dari cabang olahraga gulat yang sudah mendapatkan beberapa medali baik emas maupun perunggu dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di klaster Kabupaten Merauke. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, dan saat ini saya sudah berada bersama dengan atlet peraih medali emas cabang olahraga gulat dari kelas 97 kg, Reina Fadli Saipumila. Iya, dan mungkin bisa ceritakan ini bagaimana perasaannya kemarin bisa dapat emas akhirnya. Perasaan ya alhamdulillah, senang, bangga. Bisa mengharumkan nama tanah Papua. Harus sih. Ya, ini kan emas pertama untuk cabang olahraga ini di PON ini kan. Ya, ini memang sudah jadi target dari pelatih atau target diri sendiri lah untuk bisa diraih di PON ini. Target sih nggak ada target sih, tunjukin aja yang terbaik. Itu aja. Benar. Pak Pelatih ada nih, saya tanya ke Pak Pelatih.
Jelaskan lulus. Itu aja target. Saya nggak ada pengen benar ya. Saya tunjukin aja dengan hasil latihan saya. Saya optimis. Saya bisa dengan hasil latihan saya yang lama ini. Baik, yang kemarin kompetisinya, pertandingannya seperti apa berjalan? Sesengit apa sih itu kompetisinya? Ya, berjalan lancar seperti biasanya. Lancar ya dari awal. Dari awal lancar. Itu. Yang jadi lawan terberat kemarin? Yang jadi lawan terberat semua berat, semuanya berat. Nggak ada yang mudah. Mungkin bisa satu tim lah yang mungkin paling diantisipasi. Diantisipasi nggak ada sih. Nggak ada. Yakin sekali menang ini berarti ya? Iya. Harus lah ya. Harus optimis. Nah, kalau begitu apa faktor yang membuat Ray kemarin menang? Yang pertama motivasi sih saya buat orang tua, keluarga, dan ayah angkat saya di sini. Saya tunjukkan saya bisa mengharumkan tanah Papua di kancah nasional. Tapi setelah mungkin bergabung dan melihat Papua juga secara langsung, mungkin bisa kasih tanggapan sedikit lah tentang Papua. Tentang Papua, Papua ini indah lah ya. Indah. Terus orangnya ramah-ramah semua. Pokoknya seneng lah. Betul-betul surga kecil tuh. Surga kecil jatuh ke bumi ya. Betul. Jadi gitu. Kayak saya kayak jatuh cinta begitu. Jatuh cinta dengan Papua. Kalau begitu ingin terus main untuk Papua ke depan? Kalau bisa, kalau seandainya saya dikerjakan dengan baik, insya Allah saya berjuang. Dikerjakan dengan baik, itu dikasih pekerjaan dengan baik. Baik, diberikan mungkin dijamin ya. Dijamin. Untuk bisa diberi pekerjaan yang tetap, agar supaya juga bisa konsentrasi untuk berlatih ya. Sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga. Belum. Jadi mungkin ya latihannya juga masih lebih ini ya, karena belum punya keluarga. Tapi kan ini masa muda juga dihabiskan banyak untuk latihan kan. Untuk latihan. Kalau yang lain-lain di luar sana teman-teman dari Ray mungkin ya sibuk pacaran kan, main game atau apa. Tapi Ray malah sibuk latihan, berkompetisi ya kan. Jadi memang ini harga yang harus dibayar. Dan di yang lain mungkin di yang lain ada istirahat waktu senang. Saya ganti itu dengan latihan. Tapi itu nggak masalah. Nggak masalah. Sudah jadi pilihan hidup. Ya, malu atlet lah. Kalau keluarga sendiri mendukung? Keluarga mendukung. Kebetulan keluarga besar saya atlet semua. Dari keluarga atlet. Udah umur berapa sekarang? Sekarang 24. Kemarin baru 25 September. Kalau gulat biasanya sampai usia berapa sih? Kalau tergantung, kalau Porprov itu sampai 25. PON saya kurang tahu juga, sampai 35 tahun batasnya. Dan rencana dalam waktu dekat, rencana ke depan apa? Rencana ke depan, mungkin menghabiskan uang bonus. Kalau itu inilah buat orang tua. Orang tua ya. Untuk apa lagi? Banyak loh. Banyak. Sini modal nikah. Belum sih. Saya masih ada cita-cita yang banyak lah. Bisa diungkapkan juga ini. Dan mungkin inilah
kasih motivasi lah untuk teman-teman generasi muda di luar sana, apalagi untuk anak-anak Papua, untuk bisa ya kalau mau berprestasi itu harus gimana, apa yang harus dilakukan kalau mau berhasil. Yang kalau pengen berhasil sih jangan, kalau sekarang kan banyak main gadget tuh ya, mau untuk di stop lah. Lihat belajar atau olahraga seperti gitu. Itu jangan terlalu banyak inilah karena sekarang kan memang HP memang luar biasa sekarang perkembangannya, dan ya semoga dari hasil yang sudah didapatkan ini dari tim Gulat ini bisa memotivasi juga anak-anak Papua ya untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, karena Papua ini sebenarnya gudangnya atlet ya. Baik, dan terima kasih Teh, sukses terus. Terima kasih juga sudah menyumbangkan 1 medali emas yang pertama untuk cabang Gulat di PON 20. Sukses selalu. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan atlet peraih emas di cabang Gulat yang dilaksanakan di klaster Kabupaten Merauke. Kiranya perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Papua orang bisa. Papua juara.